Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Irna Diana Kartika, spesialis patologi klinik, yang insya Allah akan membawakan materi mengenai tes laboratorium hematologi pada blok imunohematologi. Nah, sebelum kita seperti biasa, sebelum memulai suatu pembelajaran, saya persilahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas. Iya, tabe dok, tabe teman-teman. Kita mulai berdoa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ketua kelas. Jadi sebelum saya mulai, saya akan mendeskripsikan sedikit tentang mata kuliah yang akan saya sampaikan. Jadi mata kuliah ini berbobot 5 SKS yang merupakan bagian dari blok imunohematologi dengan tatap muka 1 kali dengan waktu 50 menit. Dan mata kuliah ini terdiri dari teori, praktikum mengenai atau kita akan membahas tentang tes-tes laboratorium hematologi khususnya untuk darah, dalam hal ini anemia. Nah, tujuan dari mata kuliah ini sebenarnya adalah untuk bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan tentang tes laboratorium hematologi secara umum, serta dapat melakukan tes-tes pemeriksaan hematologi rutin dan menginterpretasikan hasil tersebut. Sedangkan tujuan khususnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan laboratorium hematologi dasar, mampu melakukan tes-tes pemeriksaan laboratorium untuk penyakit yang berhubungan dengan anemia, dan mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan klasifikasi penyakit anemia. Nah, saya akan masuk ke materi. Jadi, ini adalah tes laboratorium hematologi. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan laboratorium klinik itu hematologi, pemeriksaan kimia klinik, ada pemeriksaan imunologi, pemeriksaan mikrobiologi, dan pemeriksaan biomolekuler. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membahas tentang pemeriksaan hematologi rutin ya. Jadi kita khususkan untuk pemeriksaan hematologi. Nah, apa itu pemeriksaan hematologi? Jadi pemeriksaan hematologi adalah merupakan pemeriksaan darah rutin atau dia merupakan suatu jenis pemeriksaan dasar atau pemeriksaan sebagai pemeriksaan penyaring untuk menunjang diagnosis suatu penyakit dan atau untuk melihat bagaimana respon tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, lama pemeriksaannya ini biasanya dibutuhkan sekitar maksimal ya, paling lama sekitar 2 jam untuk pemeriksaan darah rutin. Nah, pemeriksaan darah rutin itu sendiri biasanya disarankan kepada pasien yang biasanya memiliki gejala klinis dan jika didapatkan hasil misalnya hasil darah rutinnya itu di luar nilai normal, maka dokter penanggung jawab akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih spesifik terhadap gangguan tersebut, sehingga nanti akhirnya dokter tersebut bisa menentukan diagnosa yang tepat pada pasiennya. Nah, di samping itu, pemeriksaan ini juga sering dilakukan untuk melihat sebenarnya bagaimana kemajuan atau respon terapi pada pasien yang menderita suatu penyakit infeksi dan penyakit tertentu. Jadi boleh dikatakan bahwa pemeriksaan darah rutin ini adalah merupakan pertama dia bisa sebagai pemeriksaan saring atau dia screening untuk menentukan apakah pasien menderita penyakit tertentu, bisa menentukan diagnosis dan bahkan bisa digunakan sebagai
melihat prognosis kemajuan akan terapi yang diberikan seorang dokter terhadap pasiennya. Nah, sedangkan pemeriksaan darah rutin tersebut itu terdiri dari ada beberapa ya parameter-parameter yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah hemoglobin, kemudian hematokrit, leukosit, bisa juga disebut dengan white blood cell, kemudian trombosit atau platelet, kemudian eritrosit, laju endap darah, dan hitung jenis leukosit. Ini adalah semua parameter-parameter yang kita temukan pada pemeriksaan darah rutin. Nah, hemoglobin, seperti kita ketahui bahwa hemoglobin merupakan molekul pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transport oksigen. Jadi, hemoglobin ini dia merupakan media atau tempat transport oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Jadi dia sebagai media ya untuk transport oksigen. Nah, kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah. Jadi kandungan Fe atau besi pada pada hemoglobin itu yang memberi warna pada darah. Jadi dia makanya warna darah itu merah ya. Kemudian kadar hemoglobin itu dipengaruhi oleh faktor seperti umur dan jenis kelamin. Jadi mungkin kalian masih ingat nilai normalnya itu ada terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta pada bayi juga kita ada nilai normal yang berbeda. Nah, ini adalah nilai normal dari hemoglobin. Kita bisa lihat di sini bahwa yang laki-laki itu 14 sampai 16 gram per desiliter, sedangkan yang perempuan 12 sampai 14 gram per desiliter, sedangkan bayi baru lahir dia justru lebih tinggi, jadi 17 sampai 22 gram per desiliter. Nah, kita masuk ke parameter yang lebih spesifik setelah hemoglobin, yaitu eritrosit. Eritrosit atau red blood cell itu merupakan jenis sel darah yang paling umum. Jumlahnya itu banyak, 500 sampai 1000 kali lebih banyak dari leukosit. Nah, ini dia mempunyai sifat non-motil, jadi dia tidak bisa bergerak, tetapi fleksibel dan elastis, dapat berubah bentuk di dalam sirkulasi. Nah, jumlahnya tergantung sama tadi seperti hemoglobin, itu tergantung usia dan jenis kelamin, karena pada laki-laki dewasa itu usianya 5,2 juta per milimeter kubik, sedangkan wanita dewasa itu 4,5 juta per milimeter kubik, sedangkan bayi baru lahir itu dia lebih tinggi, lebih banyak ya, jadi sekitar 5,5 juta per milimeter kubik. Nah, ukuran eritrosit sendiri itu ada normalnya itu 7,2 sampai 12 mikron. Itu normal. Nah, tapi kadang-kadang kita akan menemukan terjadi perubahan ukuran. Nah, ini nanti kita akan bahas sesuai dengan penyebab anemianya nanti. Jadi salah satunya kalau dia kurang dari 6 mikron itu kita sebut dia mikrositik, sedangkan kalau dia lebih besar dari 12 mikron itu kita sebut makrosit atau makrositik. Nah, alat hitung sel elektronik dalam laboratorium maka dapat ditentukan mikrositik dan makrositik yang berarti volume eritrosit lebih kecil dan lebih besar. Jadi maksudnya di sini adalah kita bisa mengetahui ukurannya itu selain dari kita bisa lihat, mungkin kalian masih ingat pemeriksaan hapusan darah tepi itu untuk melihat morfologi eritrosit, itu bisa kita lihat ukurannya bagaimana, dan sekarang itu di laboratorium sudah dilengkapi dengan alat-alat yang sudah otomatis. Jadi dia bisa menghitung secara elektronik, secara bagaimana bentuk ukurannya dari eritrosit tersebut, bahkan sampai warnanya pun sudah bisa diketahui. Oke. Nah, fungsi eritrosit mirip tadi ya, jadi dia membawa hemoglobin, tadi hemoglobin dia sebagai media untuk membawa oksigen, sedangkan kalau eritrosit dia membawa hemoglobin untuk menerima oksigen dan membentuk oksi-Hb dalam paru-paru, dan kemudian di dalam jaringan tubuh dipecah lagi menjadi O2 dan reduce Hb, karena tekanan O2 dalam jaringan itu lebih kecil daripada di dalam organ respirasi. Jadi maksudnya di sini di dalam paru-paru ya. Nah, transport dari CO2 dari jaringan ke paru-paru dengan bantuan enzim karbonik anhidrase. Jadi ini fungsi eritrosit itu sangat penting juga karena dia membawa hemoglobin. Hemoglobin itu adalah media yang digunakan untuk transport oksigen. Nah, sedangkan yang membawanya itu membawa hemoglobin adalah eritrositnya. Oke.
kita masuk ke anemia. Karena tadi berhubungan, kita tadi kan sudah bahas tentang hemoglobin ya, Hb-nya, dan ini eritrositnya. Nah, anemia itu sendiri dia terbagi. Jadi disebabkan kalau kita bisa katakan ini kembali ke etiologinya, dia disebabkan oleh yang pertama, jumlah Hb di setiap sel eritrosit itu kurang. Jadi tadi kan yang mengantarkan hemoglobin kan eritrosit. Jadi eritrosit yang dia mau antar ini kurang. Jadi Hb-nya kurang. Jadi itu bisa disebut hipokrom. Kemudian jumlah eritrositnya yang kurang. Tadi kan jumlah Hb tiap eritrosit yang kurang. Ini jumlah eritrositnya yang kurang. Jadi memang yang membawanya itu kurang ya, eritrositnya yang kurang. Atau ukuran sel eritrosit lebih kecil dari normal. Jadi mikrosit, jadi eritrositnya kecil, akhirnya dia tidak sanggup membawa hemoglobin karena dia kecil, jadi tidak bisa mentransfer, membawa hemoglobin tersebut ke paru-paru. Nah, pembagian anemia menurut banyaknya Hb itu ada hipokrom, ada normokrom, dan hiperkrom. Jadi ini berdasarkan Hb tadi, ingat ya, masih ingat tadi Hb dia yang memberi warna pada Fe. Hb itu yang memberi warna pada Hb itu adalah Fe. Jadi kalau kita mau melihat bahwa oh ini orang Hb-nya hipokrom, normokrom atau hiperkrom, itu berarti kemungkinan adalah kandungan Fe-nya ya yang kita bahas ya, yang kita bisa nilai. Oh berarti kalau hipokrom berarti dia kurang karena dia memberi warna. Kalau kita bilang krom berarti itu warna, kalau hipo berarti dia kurang. Berarti warna yang memberi warna pada hemoglobin itu kurang. Dalam hal ini paling sering di perannya adalah zat besi. Sedangkan menurut besarnya sel eritrosit itu ada, jadi selnya ya, jadi eritrositnya yang membawah itu tadi. Jadi dia mikro kecil, normal, dan makrositer. Jadi besarnya besar, bentuknya dia besar banget. Nah, menurut kausanya, jadi kalau penyebabnya ini pembentukannya itu kurang. Nah, kalau pembentukan eritrositnya kurang, berarti dia kemungkinan bisa hipoplastik atau aplastik. Jadi memang tidak ada. Jadi memang di sumsum tulangnya tidak memproduksi eritrosit. Nah, atau terlalu cepat rusak, hancur atau destruksi ya. Ini disebut dengan hemolitik. Oke. Nah, kita lanjut masuk ke parameter berikutnya, itu hematokrit. Jadi hematokrit itu merupakan ukuran yang menentukan banyaknya jumlah sel darah merah dalam 100 ml darah yang dinyatakan dalam persen. Jadi nilai normalnya ini sekitar kalau laki-laki 40,7% sampai 50,3%, kemudian untuk yang perempuan 36,1% sampai 44,3%. Nah, kadar hemoglobin berbanding lurus dengan kadar hematokrit. Jadi kalau Hb-nya turun, pasti hematokritnya juga turun. Jadi kalau terjadi artinya tidak berbanding lurus antara hemoglobin dengan hematokrit, berarti ada kesalahan di situ. Jadi kita harus mulai, oh ternyata ini secara fisiologis salah. Jadi memang harus kita ini dulu. Yang mana di sini yang terjadi kesalahan. Jadi kita bisa tahu, oh ini salah ini hasilnya. Ini tidak benar karena tidak sejalan antara hemoglobin dengan hematokrit. Oke, sekarang kita masuk ke leukosit. Itu sel darah putih ya, biasa juga dikenal dengan sel darah putih, merupakan sel yang secara aktif motil. Jadi dia beda dengan eritrosit. Eritrosit itu tidak motil, tapi dia elastis dan fleksibel. Sedangkan kalau leukosit dia motil, dia bergerak, yang melaksanakan tugas utamanya di luar aliran darah. Jadi dia punya tugas utama, kalau bisa dikatakan dia sebagai tentaranya. Yang sel yang tentara tubuh yang bentuknya seperti sel itu adalah leukosit. Nah, leukosit ini resisten daripada eritrosit. Jadi dia maksudnya dia resisten, dia itu biasanya kalau dikatakan kayak polisi berarti dia bisa ya, kuat. Tidak mudah berubah karena kondisi. Jadi dia lebih resisten dari eritrosit. Nah, leukosit selalu mempunyai inti sel dan sitoplasma. Nah, jumlah leukosit itu sekitar 5.000 sampai 10.000 mm3, dan kalau dia kurang dari 5.000 itu kita katakan dia leukopeni, kalau dia lebih dari 10.000 itu leukositosis. Nah, berdasarkan ada tidaknya dalam sitoplasma, jadi ada tidaknya granula pada sitoplasma dari leukosit, itu kita bisa membedakan, artinya ada beberapa jenis leukosit.
yang bisa kita temukan jenis-jenisnya. Kalau yang non granuler leukosit atau agranuler leukosit, itu ada dua, jadi limfosit dan monosit. Sedangkan yang bergranular itu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, ini ingat, mungkin bisa kelihatan ya di gambar yang saya tampilkan di sini jelas sekali ya. Ini limfosit, ini monosit. Monosit dia itu lebih kalau bisa kalau kita bilangnya dia ada identasi, ini kalau bisa lihat kayak bentuknya kayak ada kayak kacang polong ya, yang bukan kacang polong, kacang tanah yang dia terbentuk ada identasi ke dalam. Kemudian yang lebih besar granulnya itu basofil, basofil. Kemudian ini polimorfonuklear leukosit, PMN, dan ini eosinofil. Nah, mungkin kalian masih ingat eosinofil itu petanda paling pertama keluar ya kalau ada respon alergi. Nah, kita masuk ke masing-masing jenis leukosit tadi. Jadi kalau limfosit adalah dia merupakan leukosit yang jumlahnya sekitar 20-50% dari jumlah leukosit seluruhnya, bermanfaat bagi diagnosis misalnya pengenalan infeksi virus akut dan bentuk imunodefisiensi tertentu. Jadi biasanya kalau pada pasien-pasien yang menderita virus, misalnya paling sering kalau misalnya infeksi virusnya seperti denggi, itu kita bisa temukan limfosit atipik yang memang khas pada penyakit karena kausa virus. Nah, ini contohnya kayak begini, ini cantik sekali ya bentuk limfositnya. Kemudian kita masuk ke monosit. Nah, monosit ini dia sekitar 3-8% dari jumlah eritrosit seluruhnya, berfungsi untuk fagositosis bakteri, virus, dan kompleks antigen antibodi dari aliran darah. Ini bentuknya monosit yang tadi saya bilang, mungkin bisa dilihat ini ya, kayak kacang merah ya, kacang tanah ya. Jadi dia ada kayak bentuk lengkungan, itu adalah identasinya untuk monosit. Kemudian kita masuk ke neutrofil atau bisa juga dikenal dengan polimorfonuklear, jadi dia bentuknya banyak, poli lebih dari 2. Nah, ini dia merupakan jenis leukosit yang terbanyak jumlahnya di dalam darah, yaitu sekitar 60-75%. Berfungsi untuk melenyapkan bakteri penyebab infeksi. Nah, ini contohnya neutrofil seperti ini. Jadi dia ada granulnya dan dia ini ada kayak dia berbentuk lebih dari 2 kayak konde-kondenya begitu ya. Kemudian kita masuk ke eosinofil yang tadi saya katakan dia paling sensitif karena dia akan terlibat pada reaksi hipersensitivitas dan dia jumlahnya sedikit, cuma 2-4% dari seluruh jumlah leukosit. Dan ini jumlah eosinofil yang meningkat tidak hanya pada tempat yang terjadinya reaksi, tetapi juga dalam darah tepi seperti penderita tadi yang saya katakan alergi. Jadi eosinofil ini memiliki fungsi pengatur lokal dalam mengendalikan hebatnya radang alergi akut. Nah, ini contoh eosinofil, jadi kayak kacamata, tapi dia punya granul-granulnya itu bintik-bintik merahnya itu lebih pink dibanding yang lain. Oke, nah sekarang basofil. Nah, basofil ini dia lebih sedikit lagi dibanding eosinofil, itu sekitar 0,5-1% dari jumlah leukosit seluruhnya, berperan dalam reaksi anafilaksis sistemik. Nah, ini basofil dia tuh warnanya tadi kan kalau eosinofil dia pink ya. Kalau yang Kalau yang basofil dia lebih ungu tua. Oke. Nah, fungsi leukosit secara umum itu adalah dia sebagai pergerakan neutrofil. Jadi leukosit ini paling aktif bergerak kemotaksis, dan dia juga bisa sebagai fagositosis. Dan misalnya tadi yang sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa eosinofil juga meningkat pada alergi dan investasi parasit. Sedangkan kalau basofil itu menghasilkan heparin dan histamin, sedangkan neutrofil itu meningkat pada infeksi akut. Oke. Oke, nah kita masuk ke trombosit atau platelet. Nah, trombosit atau platelet ini berfungsi sebagai hemostasis bersifat adesif, di mana dapat mengadakan aglutinasi pada tempat-tempat luka dan menjumbat luka-luka pada permukaan endotel.
ini menghasilkan tromboplastin yang berperan pada permulaan proses pembukaan darah. Nah, nilai normalnya ini 150.000 sampai 500.000 per mikroliter. Ini dia ya, yang saya tunjukkan pada apa namanya, tanda panah ini adalah kumpulan dari trombosit. Dan ini adalah sediaan darah tepi, lapisan darah tepi. Nah, kita masuk parameter yang berikutnya itu laju endap darah. Ini atau sedimen rate, ini adalah bagaimana caranya kita mengetahui kecepatan sedimentasi eritrosit dalam darah yang belum membeku dengan satuan milimeter per jam. Jadi ini LED. Nah, LED ini merupakan uji yang tidak spesifik. Jadi LED ini dijumpai pada peningkatan selama proses inflamasi akut. Jadi kalau kita periksa darah rutinnya dan ternyata kita cek LED-nya dia meningkat, itu mungkin kemungkinan terjadi proses inflamasi akut, infeksi akut dan kronik juga bisa, kerusakan jaringan atau nekrosis bisa, penyakit-penyakit kolagen, reumatoid, malignansi, dan kondisi stres fisiologis. Misalnya pada kehamilan itu biasa LED-nya meningkat. Sedangkan nilai normal LED dengan menggunakan metode Westergreen itu laki-laki 0 sampai 15 mm per jam, sedangkan yang perempuan 0 sampai 20 mm per jam. Oke, terima kasih atas perhatian semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan silahkan. Tapi dokter, mohon izin bertanya dok. Iya, silahkan. Tapi Gimana dok, ya? Ya. iya dok. Mohon izin bertanya dok, bagaimana cara menginterpretasi hasil pemeriksaan ukuran eritrosit pada penderita anemia dok? Mohon arahan dan bimbingannya dok. Iya, ya. Jadi saya kembalikan dulu tadi ke sini ya. Jadi kita lihat tadi anemia. Jadi nah, jadi kalau parameternya itu sebenarnya kita nanti sebenarnya kalau parameter darah rutin yang diperhatikan itu tadi, jadi hemoglobin, eritrosit, sama LED-nya dengan tadi leukosit, trombositnya. Nah, kalau kita mau spesifik ke anemia, nah sebenarnya kita harus tambahkan lagi sebenarnya. Itu tadi MCV, MCHC. Itu bisa mengetahui dia ini anemia apa. Apakah dia anemia mikrositik hipokrom kah? Atau karena tadi ya kalau hipokrom berarti dia defisiensi, kemungkinan defisiensi Fe, asam folat itu bisa. Sedangkan kalau kita lihat ternyata bentuknya normal, tapi ternyata ininya tidak ada kelainan dari bentuknya ya. Jadi kita curiganya kemungkinan ini ada mungkin destruksi hemolitik atau mungkin aplastik. Jadi kalau Rizky tadi bertanya pemeriksaan tambahannya, sebenarnya yang kita butuhkan adalah MCV, MCHC untuk menentukan apakah dia bagaimana hipokromkah dia, bentuknya bagaimana, yang hemoglobinnya yang terikat juga bagaimana. Jadi bisa ditambahkan dengan pemeriksaan MCV, MCHC. Terima kasih. Pertanyaannya ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Yang masih kurang jelas ya nanti insya Allah nanti ya, ditambahkan ya di sini pemeriksaan untuk hipokromnya sama hipokrom atau hipokrom atau hiperkromnya atau normokromnya pada pemeriksaan anemia. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Izin dok. Oh ya, silakan Pak Nia. Dok, terima kasih atas kesempatannya dok. Perkenalkan dok, nama saya Fani Elmira dok. Mohon izin bertanya dok mengenai pada penyakit apa saja yang menunjukkan hasil trombositnya rendah dok. Mohon arahannya dok. Oh iya, jadi tadi saya tidak sampaikan di sini. Jadi trombositopenia atau trombositnya itu kurang dari 150.000 karena tadi di sini kita kembali dulu supaya ini ya. Jadi trombosit itu di sini ya. Jadi nilai normalnya 150.000 sampai 500. Kalau dia trombositopeni, nah itu biasanya kita dapat, mungkin kalian sering dapat pernah baca buku bahwa kalau orang trombositopeni itu bisa ditemukan pada infeksi virus seperti dengue yang pertama, kemudian mungkin kalian pernah dengar ITP, idiopatik trombosit purpura itu sering terjadi juga trombositopeni, atau
secara umum dia adalah paling terjadi penurunan trombosit itu pada gangguan-gangguan koagulasi atau aglutinasi dari darah. Jadi penyakit-penyakit darah yang terjadi penyumbatan, bisa juga ini ada gangguan dari trombosit. Jadi trombosit ini adalah seperti tadi dia tugasnya atau fungsinya sebagai aglutinasi. Jadi kalau terjadi sesuatu, ada masalah pada proses koagulasi, nah yang trombosit pertama yang akan terjadi gangguan fungsinya kah, jumlahnya kah, seperti itu. Ya. Sudah jelas atau masih kurang, Fania? Ya dok, sudah jelas dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih ya. Mungkin sebelum saya, semua masih ada lagi ya yang bertanya sebelum saya tutup. Jadi saya ingatkan kembali bahwa penilaian hasil belajar kita ini itu meliputi tadi pre dan post test saat praktikum. Nanti jadi setelah tatap muka ini kita akan lakukan praktikum. Nah, praktikum itu ada pre dan post test dan kemudian ada ujian akhir blok. Nah, demikianlah mungkin perkuliahan yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Semoga kalian setidaknya mengerti sedikit atau setidaknya ada yang tersimpan di benaknya kalian tentang tes hematologi dan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mungkin Ketua kelas boleh menutup perkuliahan kita dengan doa. Ya, baik dok, terima kasih atas ilmunya pada hari ini dok. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati Amma yasifun amma yasifun wassalamun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.